Ternyata si Arab punya istri gitu. Ya, udah nikah dia. Ada nikah. Tapi pas udah punya istri, ya mungkin karena dia juga gimana nggak tahu ya. Kadang saya suka gitu deh, suka di iniin sama dia, suka apa? Ayo kita gini 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 kata gitu. Ya saya gimana ya? Nama saya kayak punya sakit hati gitu ya. Suami udah selingkuh, gue juga bisa selingkuh kali gitu. Tapi kan posisi aku udah emang Udah dari cerai. omongan udah cerai atau gimana gitu kan. Enggak, dari yang sebelum putus perceraian saya memang ada pernah diajak gitu sama dia. Ya udah kamu ntar saya bayarin utang suami kamu mau berapa katanya gitu. Bener, tapi kamu mau sama saya ya katanya gitu. Ya gimana ya, saya juga kan masih gitu, ya udah kamu nikahin saya kalau saya cerai katanya. Nggak bisa, saya udah punya istri kata dia gitu. Oh ya udah deh, saya juga ngertiin takutnya kan saya rusak rumah tangga orang katanya. Tapi kata orang Arab kan kalau orang Islam bisa 4 kata dia gitu. Lah, Tapi heeh. nggak Ya dinikahin ya. pokoknya gitu ya. Tapi kan saya kalau di madu gitu-gitu kan juga kayak gimana ya, kayak makan hati juga gitu. Nah akhirnya saya ya memang sih pas udah selesai pisah itu kan, lalu saya ya baik lagi tuh sama dia tuh yang Arab, sempet di nikahin juga, Sama nikah siapa? sama Arab itu Nikah resmi. siri. Iya, Resmi apa siri? nikah siri kan dia punya istri, tapi belum Oh, punya anak dari heeh. istrinya Heeh. Terus gitu. Punya anak, nikah. nikah Nikah. siri, tapi ya biasa saya juga ngumpet-ngumpetan dari istrinya kan, gitu, dari ngumpet-ngumpetan dari istrinya. eh Ya saya juga ada pengen, namanya manusiawi ya perempuan ya, udah lu pilih gua aja, dia kan nggak punya anak ya kan gitu. Kalau sama saya karena memang istrinya itu sakit kista, apalagi punya sakit kista. Oh, istri Arabnya. Sakit kista Oh. katanya di ini apa, di apa tuh ya pernah operasi lah gitu, jadi nggak bisa. Nah kan saya juga jadi kayak harapan lah ya gitu, tapi mungkin karena dia nggak mau cewain sama istrinya juga ya mungkin juga gimana ya, mungkin nggak tahu juga deh, pokoknya kayak dia pengen dua gitu, mungkin sini berat gitu, sama saya juga sayang, istrinya juga sayang gitu kan. Ya kita ngumpet-ngumpetan aja tuh selama berapa tahun ya, 4 tahun dah ngumpet-ngumpetan dari istrinya. Nah pada akhirnya memang milih saya gitu kan, mau milih saya tuh, istrinya hampir mau dicerai, udah ke pengadilan, udah ngajuin Tapi kan gitu. lagi sakit ya. Ya karena kan udah nggak bisa punya anak, mau Oh diharapin iya. apa. Nah kebetulan, nah suami saya ini yang jadi ngancurin juga gitu, jadi saya gagal sama Arab. sama maksudnya ya gitu deh kamu, ya maksudnya saya dituduh balikan lagi sama Sama si sama Belanda ayahnya, itu. katanya Kok bisa? gitu. Ya pokoknya kok sering dateng katanya gitu kan, sih bilang buat anak, cemburu lah pasti gitu ya kan, buat anak saya nggak gini-gini. Ya udah deh kamu gini-gini, ya bener, cuma buat anak saya juga nggak mau lagi, dia udah nyakitin saya bener-bener semua, dari semuanya, dari mental, batin, finansial, saya juga udah bener-bener terpuruk sama dia, nggak mungkin lah saya balik sama dia gitu kan, pasti seperti kamu. Tapi jangan gini-gini, ini kata orang Arab, jangan jangan suka datang, ya mungkin kan dipikir buat anaknya gitu kan, buat ketemu sama anaknya gitu-gitu. Ya saya juga mau gimana ya, serba salah Gak ya. ada pilihan. Nggak ada pilihan bagaimana, terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba dia punya keputusan tuh ngebatalin untuk gugatan Apanya? cerai ke istrinya yang Arab itu. Oh. Saya kecewa, akhirnya apa, saya jahat dong punya pikiran, gue harus rebut dia lagi, gue larinya ke apa, ada temen yang nyaranin tuh Mbak, kemana, bukan ke dukun sih, kayak orang pinter. Ya udah kamu supaya dia nurut, supaya ceraiin istrinya bener-bener lagi, kamu kayak begini-gini, bener bisa, aku jahat loh, enggak kan buat kebaikan katanya niatnya. Sebenarnya kan dia udah, tapi gimana ya, saya tuh kayak gimana ya, bukan percaya kayak gitu ya, tapi karena saya juga suka sayang gitu kan, ya pengen juga hidup rumah tangga yang bener sama yang Arab ini gitu kan. Ya udah saya ngikutin saran temen tuh, dengan itu akhirnya dia
ketarik aja sama saya tuh, gitu kan. Sama istrinya dia jarang pulang, tapi istrinya udah tahu ternyata memang udah sama saya nikah. Nah, Dia nerima istrinya. ah, Nerima. istrinya ya nggak terima lah gitu. Tapi ada saya dendamnya itu sama yang suami saya mantan ini selalu gerecokin mulu gitu ya, gimana ya? Kayaknya sih itu ya karena gimana ya, pokoknya bukan cemburu juga ya, pokoknya kayak ngerecokin karena ada pihak disangkanya tuh saya masih ada hubungan gitu, karena kan hubungan cuma sama anak doang. Akhirnya ya udah Arab itu lama tuh nggak, ya pokoknya Arab itu sama saya jadinya berdominan ke saya gitu sama ke istrinya, sampai saya dikontrakin rumah gitu kan, terus sampai ya tiap hari ada di saya gitu ya, nggak ada di istrinya gitu. Mungkin istrinya tahu, dan istrinya pernah nanya ke Pak RT kontrakan rumah saya, katanya nyariin nama si ini gitu. Pak RT ngomong sama saya, Mbak suaminya si ini ya, iya, oh kemarin ada perempuan nanyain suami Mbak gitu kan. Saya malu dong, kata gitu, suami saya, kata istrinya. Ya saya diem aja, cuman nggak ngomong apa-apa, saya kan ya. Jadi tuh ya gitu, jadi intinya tuh saya tuh gimana ya, itu dua Iya, jadi sekarang pernikahan. statusnya? Apanya? Ya Jadi udah, sekarang statusnya ya saya pisah sama yang Arab ini karena emang dari yang mantan suami saya itu kayak juga nggak rela kalau saya tuh nikah lagi gitu, pokoknya kayak ngancurin juga lah, dibuat ribut gitu. Terus si mantan suami ini suka ngadu ke istrinya, jadi dia tahu keberadaan saya Kongko lah ya, tuh akhirnya karma kali ya Mbak. Saya dilabrak sama istrinya itu, saya pernah ngelabrak orang lain, saya sekarang yang dilabrak gitu kan. Tapi kan itu posisi status sudah suami saya juga gitu kan, karena dilabrak. Saya juga waktu itu nggak terima, saya juga ngerasain dulu, saya sakit hati banget ini. Karma dong ya. Sakit hati banget dulu, istrinya suami saya satu kontrakan. Nah sekarang dia juga begitu, mungkin satu kota sama saya, jadi kayak gitulah, bukan karma ya. Jadi saya ngerasain mau deh sakit hati bener, ya udah ya saya ikhlasin, ya udah kamu balik lagi sama istri kamu, saya biarin Yang Arab aja itu. Ya udah saya mulai fokus gitu sama anak saya, sama keluarga lagi gitu, menjalani hari-hari gitu. Nah nggak lama, saya udah ada setahun ya, anak saya umur setahun 3 bulan itu saya dengar yang sebule ini kata omnya meninggal gitu. Yang Belanda. Meninggal katanya dia nggak tahu ya, mungkin karena ya saya tuh nggak, karena dia tuh udah banyakan kayak obat gitu kali ya, jatuhnya dia buat obat itu udah overdosis jadinya. Iya, makanya uangnya saya habis tuh buat obat. Saya bingung gitu kan, obat buat apa, yang satu buat obat, yang satu buat cewek. Tapi nggak mungkin, ceweknya kaya bosnya, masa habis buat dia foya-foya kan nggak mungkin ya kan. Orang dia punya kantor gede kan, nggak mungkin pasti ya. Tapi pastilah, kalau saya curiga sih karena obat gitu, overdosis. Jadi waktu itu omnya telepon saya, bisa nggak datang, karena saya posisinya waktu itu sempet karena lagi sakit dan kecewa ya, sakit hati, saya sampai nggak mau ngelihat itunya lagi, karena kebetulan juga saya kerja nggak bisa gitu. Ya udahlah ya, saya cuman lewat doa aja kayak gitu akhirnya. Terus yang kayak gitu. Arabnya dia balik lagi sama itu, dan Ya sampai kan? sekarang sampai sekarang kayaknya. Dan dia, saya dengar ngadopsi anak. Saya pikir ya ampun, kenapa nggak anakku aja yang diadopsi ya. Ada perasaan gitu ya. Mungkin istrinya nggak mau lah ya kan. Gak mungkin dong anak saya, karena kan saya ininya istri ininya dia, Madunya. nggak mungkin, makanya dia nyari anak lain. Nah sekarang dia udah mungkin bahagia, udah punya anak yang diadopsinya itu, karena kan nggak mungkin istrinya punya penyakit kista gitu, punya anak lagi. Jadi nggak bisa Iya, hamil. padahal kalau sama saya gitu ya kan, saya berharap banget pagi saya ya mesti ada anak satu gitu kan, bisa untuk ya buat dia inilah hiburan, kalau memang ada mau punya anak lagi kan bisa gitu kan, karena kan saya emang
ya nggak punya penyakitan gitulah, sehat gitu kan mestinya. Itu jadi dari sekian perjalanan itu saya ambil itulah kejadiannya itu yang terjadi bukan karena keinginan saya sendiri gitu, kayak sampai dipaksa gitu. Yang satu juga versinya lewat ilmu hitam, kedua kayak versi apa tadi itu versi kayak semacam saya Kayak dijebak gitu ya. iya dijebak terus ya saya juga nggak tahu kayak bawaannya lemas ngantuk gitu, nggak tahu juga tuh diobat kenapa gitu ya. tapi saya juga nggak pikir kayak gimana cuman waktu kejadian itu sempet dia ngobrol-ngobrol berdua tuh antara si bule sama si Arab itu ngobrol kayak saya tuh jadi negatif dia jangan sengkongkol kali ya ini gitu apa gimana gitu kan. Aduh saya jadi pikirannya udah negatif waktu itu karena ya posisi saya kok bisa si bule ini nggak marah gitu. Saya pikir apa? Duit. Nah uang itu mungkin Dikasih. si Arab ngasih uang ke suami saya gitu mungkin. Iya, Jadi kayak saya sakit hati juga dong kayak karena dijual. kecanduan juga kali ya, yang Iya penting duit makanya ya. yang penting duit dia. Karena Makanya saya kecanduan. bilang, nah itu dia itulah makanya saya jadi gimana ya ampun. Pelajaran apa yang bisa Jalan- diambil jalannya dari dua kisah ini untuk ya para itu. penonton setia Jadi diare? fixnya itu saya hasil korban semua. Pada dasarnya bukan suka sama suka satu, kedua ya suka tapi dalam arti kayak dipaksa gitu dengan hal yang bukan saya inginkan. Saya kan bilangnya nanti aja kalau sudah menikah gitu sampai saya ya di mana sih ketok-ketok terus dibekap itu pakai sarung tangan nggak tahu dia udah ada sarung tangan Udah itu siap. kayak gimana ya kok punya sarung tangan yang bisa begini gitu kan orang lagi main nggak mungkin sedia sapu tangan dong terus dibekap terus kayak saya lemes dibawa ke kamar kayak gitu pingsan gitu ya. tapi saya nggak sempet pingsan setengah sadar gitu. Nah setengah sadarnya saya juga melakukannya apa mbak karena apa tuh kalau kayak hubungan gitu kayak enakan juga ya menikmati ya Menikmati. ya intinya kayak gitu. Jadi ya Allah udahlah mungkin udah jalan takdirnya sama kayak gini. Terus orang tua juga ya memang sih orang tua waktu itu tidak apa ya tidak merestui yang sama bule ini karena pernah bilang kamu kalau masih sama dia terus kamu bakalan hancur terpuruk tuh ingat sama itu kamu udah sudahin katanya malam punya anak katanya gitu. Orang tua Cuman bagaimana saya karena saya bucin juga sama gitu karena saya tuh udah habis-habisan gitu dan dia apa ternyata ya mungkin saya punya usut gitu selidikin ya dari keturunannya itu dia punya ilmu pengasihan ngerti nggak? Si bule Nggak itu. mungkin kan kalau saya tuh ya apalagi saya kan dengan selama bertahun-tahun kerja keras ngumpulin duit apa yang dia minta kasih apa yang dia minta kasih Buat dia jadi semua. kayak pengasihan gitu saya mikir dia selingkuh aja saya masih mau maafin sampai saya kasih anak saya kasih nah itu dia dari situ sampai teman saya ya ngebodoh-bodohin lah bodoh banget sih gitu udah tahu laki kayak gitu-gitu masih aja dipertahanin gitu kan masih banyak lah yang saranin gitu jangan makan cinta sekarang katanya jangan makan ganteng katanya gitu tapi yang benar-benar tanggung jawab katanya gitu iya sih saya bilang gitu ya udahlah sampai sekarang ya udah saya jalanin hidup sendiri sama anak fokus sama kerjaan fokus makanya sampai ya ampun kok ya ambil hikmahnya semuanya gitu ya kok bisa sampai jadi dalam arti dalam satu hari itu dua laki gimana sih gimana? Bener dua laki. Yang satu saya suka, yang satu apa tuh kalau kayak gitu nikmat gitu kali ya namanya boleh. Bener, berarti sekarang nggak nikah lagi ya? Belum masih sendiri aja ngejalanin hari-hari sendiri makanya ya udah tapi sih kalau untuk istri udah stop udah jadi udah trauma juga dengan ya kayak gitulah kayaknya tuh bagi saya tuh ya apaan sih ya maksudnya laki-laki tuh kayak
nafsu birahinya tuh sampai kayak begitu gitu. Babi buta ya. Saya juga bingung kok dari yang saya alamin itu kok kayak ya ibaratnya udah pernah jatuh tiba tangga lagi, udah pernah kayak begitu kok sampai lagi. Benar. Apa sayanya yang lemah, apanya saya yang bisa cepat terpengaruh, apa gimana saya juga nggak tahu. Jadi gitu. pelajarannya sebenarnya bucin boleh tapi bodoh jangan. Makanya itu. Nah itu ada yang satu ilmu hitam, yang satu ilmu pengasihan. Nah itulah memang percaya nggak percaya, memang terjadi sama saya sendiri. Memang ada betul gitu ya. Iya loh, kok sampai bodoh. Ya tunangan saya, maaf ya, tunangan saya bos. Yang waktu saya mau nikah, terus kedua dia punya mobil motor, saya pulang pergi kerja, kuliah, dia bawa motor balap, mobil udah masuk zaman dulu tuh masih bagus lah gitu. Kok mau sama kayak bule kere? Bukan yang pertama kayak ya, aduh kayak nggak ada gimana gitu, saya bodohin. Lu nggak ngaca katanya gitu, sama teman saya, mata lu dong itu lihat dong, lu malah iya kayak gitu Mbak. Jadi aku juga nyesel, kenapa ya cinta juga enggak saya sama dia, malah dapat anak yang bukan dengan harapan saya. Saya juga sampai bingung selama 9 bulan saya dibekap di dalam suatu kontrakan yang orang tua saya juga nggak pernah tahu saya tinggal di mana gitu. Iya. Jadi pelajaran sebenarnya kita harus jangan sembarangan bergaul, terus mau aja diajak-ajak kan awalnya kan karena kita awalnya ya udah deh karena kita merasa niatnya baik, kasar sama dia mau minta maaf, ternyata malah dikerjain. Iya, gitu dan ya. ilmu-ilmu itu memang semua memang kita percaya nggak percaya tapi semua kita banyak istighfar lah, banyak itu istighfar, banyak bersolawat, eling gitu ya, biar mengingat Allah, sholat. Mudah-mudahan semua yang mau jahat sama kita tuh buruk-buruk mantul ke diri orang tersebut gitu. Iya, begitulah, udahlah. Ceritanya cukup panjang. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk para Hani Maniku penonton setia Diare. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama Mbak Re.